Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Vita Lestari. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tematik kelas 3 tema 1. Di tema 1 ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Yang mana tema 1 ini terbagi menjadi 4 subtema. Di subtema 1, kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Subtema 2, kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Subtema 3, kita akan belajar tentang pertumbuhan hewan. Dan subtema 4, kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Kita mulai saja. Kita belajar dari tema 1, subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup pembelajaran pertama. Tujuan pembelajaran pertama ini adalah sebagai berikut. 1. Siswa dapat mengidentifikasi bentuk pola irama sederhana dengan benar. Kedua, siswa dapat menyebutkan minimal 4 ciri-ciri makhluk hidup dengan baik. Dan ketiga, siswa dapat membilang secara urut bilangan 1000 sampai dengan bilangan 10.000 dengan benar. Baik, mari kita perhatikan. Di sini ada gambar seorang anak sedang berpikir. Kira-kira dia berpikir tentang apa ya? Oh, ternyata dia berpikir tentang makhluk hidup. Makhluk hidup itu ada apa saja jenisnya di bumi ini? Ayo, ada yang tahu? Macam-macam makhluk hidup. Yang pertama, mari kita perhatikan gambar. Di sini ada gambar apa ini? Iya, betul sekali, ada gambar 2 orang anak bersiap-siap untuk berangkat sekolah. Mereka sudah pakai seragam, sudah membawa tas, dan sudah memakai sepatu. Di sini ada anak laki-laki dan anak perempuan. Berdasarkan gambar ini, macam-macam makhluk hidup digolongkan sebagai apa? Sebagai kelompok apa kira-kira ya? Iya, betul sekali. Kelompok manusia. Jadi macam-macam makhluk hidup yang pertama itu ada manusia. Kemudian macam yang kedua, ada yang tahu? Yang lainnya bagaimana? Kita perhatikan gambar ya. Di sini, mari kita perhatikan ada gambar apa ini? Ada gambar sapi, monyet, babi, bebek, domba, anjing, ayam, dan kuda. Kalau kalian perhatikan, sapi dan teman-temannya ini dikelompokkan ke dalam apa? Makhluk hidup jenis apa? Iya, betul sekali. Sapi dan teman-temannya itu termasuk dalam kelompok hewan. Kemudian macam makhluk hidup yang ketiga ada apa? Mari kita perhatikan. Ini gambar hijau-hijau ini apa ya? Ini kira-kira ya? Oh, ini ada rumput, ada dedaunan, ada pohon. Kalau begitu gambar yang ketiga bisa kita kelompokkan ke dalam jenis makhluk hidup yang apa? Iya, betul sekali. Tumbuhan. Ingat-ingat ya. Jadi, macam-macam makhluk hidup itu ada 3. Yang pertama, manusia. Yang kedua, hewan. Dan yang ketiga adalah tumbuhan. Kita lanjut ke slide berikutnya. Perhatikan dan mari bernyanyi. Kira-kira kita akan bernyanyi tentang apa ya? Ternyata kita akan menyanyikan lagu Cicak di Dinding. Ini ada kata-kata cicak. Cicak itu adalah contoh macam-macam makhluk hidup. Kira-kira cicak itu masuknya manusia, hewan, apa tumbuhan ya? Iya, betul sekali. Cicak termasuk dalam kelompok hewan. Kalian sudah tahu dan hafal betul kan lagu Cicak di Dinding ini? Untuk itu, untuk menambah semangat kalian belajar pada hari ini, mari kita nyanyikan bersama-sama lagu Cicak di Dinding. 1, 2, 3. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, up, lalu ditangkap.
kalian sudah menyanyikan lagu Cicak di Dinding dengan baik dan penuh semangat. Kira-kira ada yang tahu setelah kalian menyanyikan lagu ini, ada informasi apa ya di balik lagu ini? Mari kita perhatikan. Cicak-cicak di dinding diam-diam merayap. Kemudian datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Dari lagu ini kita mendapat informasi yang pertama itu tentang ciri-ciri makhluk hidup, yang mana di sini cicak ya yang kita bahas. Dari kata-kata diam-diam merayap, berarti awalnya dia itu di dinding itu diam, kemudian merayap, berjalan artinya. Berarti ciri-ciri makhluk hidup yang pertama adalah apa? Dapat bergerak. Ya, betul sekali. Kemudian dari kata ini, dari kalimat ini, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Berarti itu dia dimakan nyamuknya, dimakan sama cicak. Berarti ciri-ciri makhluk hidup yang kedua apa ya? Kalau begitu, iya, betul sekali. Ciri yang kedua adalah membutuhkan makan. Diingat-ingat ciri makhluk hidup ini ada dua, kita sudah dapat dua. Yang pertama dapat bergerak, kemudian yang kedua adalah membutuhkan makan. Kemudian informasi yang kedua dari lagu ini apa ya? Coba kita perhatikan. Kok ini di bawah kalimat, di bawah setiap kata ini kok ada persegi merah dan persegi panjangnya, ini maksudnya apa ya? Ini juga ada perseginya, persegi lagi, terus kemudian persegi panjang. Ini ada persegi panjang, persegi panjang. Apa ya artinya ya? Oh, ternyata tanda persegi digunakan untuk menyimbolkan bunyi pendek dan tanda persegi panjang digunakan untuk menyimbolkan bunyi panjang. Jadi nanti kalau kalian ditanya bagaimana pola irama baris pertama lagu Cicak di Dinding, kita lihat ini kan persegi, berarti dia polanya bunyi pendek. Ini persegi lagi, berarti bunyi pendek lagi. Ini persegi lagi, berarti bunyi pendek lagi. Ini persegi, semua persegi ini menyimbolkan bunyi pendek. Lalu yang terakhir ini ada persegi panjang, berarti dia polanya bunyi panjang. Berarti dapat kita katakan pola irama lagu Cicak di Dinding baris pertama adalah bunyi pendek, 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 kemudian bunyi panjang. Seperti itu ya. Lanjut ke slide berikutnya. Perhatikan ini ada gambar cicak dan ada gambar ikan. Pertanyaannya adalah apakah kalian tahu persamaan dari ciri-ciri hewan di bawah ini? Tadi kan cicak dan ikan itu adalah makhluk hidup. Berarti dia juga memiliki ciri-ciri dapat bergerak dan membutuhkan makan. Seperti yang sudah kita bahas di slide pertama tadi kan. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kalian tahu persamaan dari ciri-ciri hewan di bawah ini selain dari ciri-ciri yang sudah kita bahas tadi? Ada yang tahu? Ya, baik. Sekarang kita cek saja. Ternyata cicak dan ikan memiliki cara berkembang biak yang sama, yaitu dengan cara bertelur. Jadi sekarang kita sudah punya 3 ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama dapat bergerak, yang kedua memerlukan makan, dan yang ketiga dapat berkembang biak. Diingat-ingat ya. Nah, di sini bertelur. Cicak bertelur, ikan juga bertelur, apalagi ikan emas. Ikan emas itu bisa bertelur sampai ribuan. 1.000, 2.000, atau bahkan lebih dari itu telur yang mereka hasilkan. Kira-kira kalian bisa atau tidak ya menuliskan bilangan ribuan? Kalau belum bisa, mari kita mengenal bilangan nih. 1.000. Kira-kira bacanya bagaimana? Ya, betul sekali, dibaca 1000. Kalau kita punya 2.000 seperti ini dibaca? Iya, betul sekali, dibaca 2000. Sekarang kalau kita punya 3.000, dibacanya?
Iya, betul sekali, dibaca dengan 3.000. Nah, kalau ini kita punya, wah, angkanya kok seperti ini, 4.300. Bacanya bagaimana ini? Ini dibaca dengan 4.300. Lanjut, angka berikutnya kita punya 5.630. Bacanya bagaimana? Ada yang tahu? Iya, betul sekali, dibaca dengan 5.630. Angka selanjutnya 5.070. Bacanya? Ya, betul, 5.070. Sekarang kalau kita punya 7.135. Bacanya bagaimana? Iya, mari kita cek apakah jawaban kalian betul. Jawabannya adalah 7.135. Kemudian yang terakhir kita punya, loh ini kok ada 5 angka di sini, padahal yang tadi cuma 4 angka. Ini ada 10.000. Bacanya bagaimana kira-kira? Ada yang tahu ini dibacanya bagaimana? Iya, betul sekali. Ini dibaca dengan 10.000 ya. Ya, mari kita lanjutkan ke slide berikutnya. Di slide ini ada catatan. Mungkin tadi anak-anak masih ada yang bingung, 1.000 kok bisa dibaca 1000, kemudian 2.350 kok bisa dibaca 2350, itu bagaimana ya? Nah, di sini kita akan belajar ini tentang tempat-tempat bilangan ya. Ini kan ada 4 angka. Ada 1, 2, 5, 4 ya kan? Ada 4 angka. Lah, di urutan pertama itu diisi angka 1. Kira-kira angka 1 menempati tempat apa? Ya, betul sekali. Angka 1 itu menempati tempat ribuan. Kemudian urutan kedua, ini ada angka 2. Kira-kira angka 2 itu menempati tempat apa ya? Iya, betul sekali. Angka 2 menempati tempat ratusan. Kemudian angka ketiga menempati tempat apa ini angka 5 ini? Ya, angka 5 menempati tempat puluhan. Dan angka yang terakhir ini, angka 4, menempati tempat apa ini? Angka 4 ternyata menempati tempat satuan. Nah, diingat-ingat, kalau ada bilangan yang terdiri dari 4 angka, maka urutan pertama di sini menempati tempat ribuan. Angka urutan kedua di sini menempati tempat ratusan dan urutan angka ketiga di sini menempati tempat puluhan dan urutan angka terakhir atau angka keempat ini menempati tempat satuan. Begitu ya anak-anak, pasti sudah lebih paham kan sekarang? Berarti kalau 1.254 itu bacanya bagaimana ya? 1 tadi kan menempati tempat ribuan, berarti 1000. Kemudian 2 menempati tempat ratusan, maka dibaca 200. Terus kan berarti kita udah punya 1.200 kan. Terus ini 5 menempati tempat puluhan, berarti kan jadinya 50. Lah, tadi kita udah punya 1.200 tambah 50, berarti jadi 1.250. Lah, 4-nya satuan, berarti cuma 4 gitu aja kan. Jadi, kita dapat membaca bilangan 1.254 itu dengan 1.254 ya. Kita lanjutkan. Di sini ayo berlatih. Nah, kita lihat. Kita punya ini bilangan 1.000. Bacanya apa tadi? Ya betul, 1000. Kemudian 2000, selanjutnya titik.
kemudian ada lagi 4.000, kemudian ada 5.000. Kita disuruh mengisi titik-titik ini. Gimana caranya? Mari kita lihat. Dari 1.000 ke 2.000, kira-kira itu ditambah berapa? 1.000 ke 2.000. Ya betul, ditambah 1.000. Terus selanjutnya di sini kita punya 4.000 ke 5.000. Ditambah berapa itu 4.000 ke 5.000? Ya betul, ditambah 1.000 juga. Lah kalau di sini ditambah 1.000, dari 1.000 ke 2.000 ditambah 1.000, dari 4.000 ke 5.000 itu ditambah juga ke 1.000, maka dari angka 2.000 ini ke titik-titik ini juga akan ditambah berapa? Ya betul, juga ditambah 1.000. Lah kalau 2.000 ditambah 1.000 jadinya berapa? Ya, betul sekali. Jadinya 3.000. Jawabannya berarti ini urutannya 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Seperti itu ya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, di sini kita punya 1.000, kemudian loncat ke 3.000, kemudian titik-titik-titik, 7.000, titik-titik lagi. Ini cara mengisinya bagaimana? Sama. Kita tentukan dulu dari 1.000 ke 3.000 itu kira-kira ditambah berapa ya? Oh, ternyata dari 1.000 ke 3.000 itu ditambah 2.000. Berarti nanti dari 3.000 ke titik-titik ini juga akan ditambah 2.000 ya, seperti yang ada di depan ini, ditambah 2.000. Nah, kalau 3.000 ditambah 2.000 jadinya berapa? Ya, betul sekali, 5.000. Nah, kita lihat ini. Dari 5.000 ke 7.000, kira-kira ditambah berapa itu 5.000 ke 7.000? Ya, betul. 5.000 ke 7.000 itu ditambah juga dengan 2.000. Berarti dari 7.000 ke titik-titik ini perlu ditambah berapa? Iya, 2.000. Nah, kalau 7.000 ditambah dengan 2.000 jadinya berapa? Iya, 9.000. Seperti itu ya. Pasti sudah jelas kan? Kalau belum jelas, banyak-banyak berlatih dan video ini diulangi lagi ya nanti. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Di sini kita akan belajar tentang ayo menyusun bilangan-bilangan dari terkecil hingga terbesar. Kita punya angka 4.300, 1.300, 2.300, 5.300, 3.300. Kira-kira yang paling kecil yang mana ini? Ayo, ada yang tahu apa tidak? Yang kecil? Iya, betul sekali. Urutan pertama itu adalah 1.300. Kemudian urutan kedua ditempati siapa? Iya, betul sekali. Urutan kedua ditempati angka 2.300. Kemudian urutan ketiga ditempati 3.300 ya, betul sekali. Kemudian ini masih ada 4.300 sama 5.300. Kira-kira yang menempati urutan keempat itu yang bilangan yang mana? Yang 4.300 apa 5.300? Iya, betul, yang 4.300 di urutan keempat. Berarti yang 5.300 menempati urutan ke-5. Jadi urutan bilangan dari yang terkecil hingga terbesar urutannya seperti ini. 1.300, 2.300, 3.300, 4.300, baru di urutan kelima adalah 5.300. Kita kan sudah punya ini urutannya di atas ini seperti ini. 1.300 ya sudah, tinggal kita tuliskan 1.300, urutan kedua 2.300, kita pindahkan, 2.300 sampai urutan kelima ditempati oleh 5.300. Seperti itu ya anak-anak. Kemudian baik,
Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Kita punya angka 1.100, 2.250, 5.400, 4.200, 3.050. Dari kelima angka ini, kira-kira yang menempati tempat terkecil itu yang mana? Iya, betul sekali. Yang 1.100 itu yang paling kecil. Kemudian dari keempat bilangan ini, yang terkecil yang mana? Iya, betul sekali. 2.250 itu menempati tempat kedua terkecil. Terus kita masih punya 3 bilangan di sini. Yang paling kecil yang mana dari 3 bilangan ini? Iya, betul. Yang paling kecil adalah 3.050 dari ketiga bilangan tadi ya. Kemudian kita masih punya 2 bilangan antara 5.400 dan 4.200. Yang paling kecil yang mana, yang lebih kecil maksudnya? Ya, betul sekali. 4.200 itu lebih kecil daripada 5.400. Berarti urutan terakhir atau bilangan yang paling besar adalah 5.400. Berarti urutannya kan 1.100, habis itu 2.250, kemudian 3.050, baru 4.200, dan yang terakhir adalah 5.400. Kalau kita tuliskan akan seperti ini urutannya. Ya, paham? Kemudian selanjutnya. Nih, tugas untuk anak-anak di rumah. Pertama, berdasarkan lagu cicak-cicak di dinding yang telah kalian pelajari di awal pembelajaran 1, lengkapilah tabel di bawah ini dengan ketentuan berikut. Buatlah 4 buah pola yang berbeda dengan menggunakan simbol bunyi panjang dan pendek. Seperti ini. Maksudnya tadi, baris pertama lagu cicak di dinding itu polanya seperti apa? Misal, bunyi pendek, bunyi pendek, bunyi pendek, bunyi pendek, bunyi panjang, seperti itu. Baris kedua polanya seperti apa? Baris ketiga seperti apa? Dan baris keempat juga seperti apa? Kemudian soal yang nomor 2, dari pembelajaran 1 ini, tuliskan ciri-ciri makhluk hidup yang telah kamu pelajari, ya. Nomor 3, nomor 3 ada 2 soal, A dan B. Ini ya, bilangan 2.350 dibacanya bagaimana? Kemudian yang B 4.700 dibacanya bagaimana ya, seperti tadi. Kemudian soal berikutnya ini yang nomor 4 juga ada 2 soal. Lengkapilah. A, dibaca 1.700. B, dibaca 9.240. Berarti anak-anak di sini mengisikan bilangan 1.700. Kalau ditulis itu seperti apa ya angkanya, perpaduan angkanya ya, seperti itu ya. Kemudian yang nomor 5, lengkapilah urutan bilangan berikut. 1.500, 5.500, 7.500, Jadi kalian harus mengisi ini. Titik-titik ini diisi dengan bilangan berapa kira-kira. Dan yang nomor 6, soal terakhir, urutkanlah bilangan-bilangan berikut dari yang terkecil hingga terbesar. Ini ada 2 soal. Kalian disuruh mengurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar ya. Jangan lupa dikerjakan di buku tematik, ditulis yang rapi, dan selamat mengerjakan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.